Oh, silakan, silakan. Nggih, maksudnya kalau nggih. Iki muga palang ke sini warna nanti ora apa-apa tapi ngiket karo palang menganan. Pol sampai tadi. Sampai ini kita nggak? Nggih. Menari-narilah sepuas-puasnya orang yang mau membentak. Sering mendatangi Bu LSM, tapi dia tidak pernah menggubris sampai kejadian ini. 2002 terus muncul sertifikat. Nah itu yang dipertanyakan Ibu, sertifikat itu punyanya siapa? Ternyata di situ tercantum punyanya Bapak Agus Wahyudi. Sebelum itu Ibu sudah pernah ke rumah yang namanya Bapak Bahroji, karena Ibu diberitahu dari tetangga Ibu kalau tanah itu Bapak Bahroji bilang disuruh bayar nyicil, tapi setelah kejadian itu Bahroji bilang oh itu tanah sudah dilemparkan sama Agus Wahyudi. Dan setelah itu LSM itu selalu mendesak Ibu seperti apa itu datang terus-terusan sampai Ibu nggak tahan mendengarnya. Waktu itu Ibu cuman kepingin ketemu sama yang pembeli, sama penjual, tapi nggak pernah digubris sampai kejadian ini. Akhirnya muncul somasi dari tahun 2000 berapa itu 3 kali apa 4 kali, tapi Ibu nggak pernah menggubris karena Ibu tahu somasi itu bukan dari pengadilan tapi kayak karangan gitu loh, jadi Ibu nggak pernah menggubrisnya. Terus somasi yang terakhir yang bikin Ibu sakit hati, hari Selasa Ibu nerima somasi, terus hari Rebunya datang pasukannya Cepri ke rumah. Akhirnya dia datang terus membawa pasukan Satpol PP sama rekan-rekannya, terus tidak dikasih kesempatan Ibu untuk pindah, malah dia langsung Cepri Ibu bilang sama itu Babinsa apa itu Pak Munadi, Ibu nyari tapi tidak ada. Terus Ibu bilang sama Satpol PP, Pak tolong yang Pak Munadi di mana? Oh itu lagi makan di dalamnya Wendy's, sate Wendy's. Terus keluar, setelah keluar Ibu bilang tolong kalau ini mau dibongkar silahkan Ibu, ikhlas ridho, tapi mohon Ibu dikasih kesempatan 1 minggu. Tidak ada dikasih kesempatan, terus pergi nggak kasih apa-apa. Terus langsung yang maju itu yang namanya Cepri sama Sam bilangnya Pak Ibu mau minta kesempatan 1 menit apa 2 detik. Terus oh dia memang manusia atau binatang seperti itu. Coba kalau kejadian itu sama keluarganya bagaimana perasaannya. Aku ini seorang ibu walaupun
ibu tunggal nggak punya anak, tapi kok punya perasaan, tapi dia tidak punya perasaan sama sekali. Sampai akhirnya terbongkar sudah pada setelah pembongkaran itu 2 hari apa 3 hari kemudian dia berpesta pora di kelurahan tuh, di kelurahan itu pesta pora. Alasannya Bu Lurah bilangnya cuman pinjam tempat di kelurahan, padahal habis pembongkaran itu selesai. Bu, kalau riwayatnya rumah itu dulunya siapa? Rumah punya Mbah Bujut dari Mbah sampai ibu aku, sampai aku sendiri. Berdiri dari tahun berapa? Kalau berdiri ibu memang nggak tahu, karena ibu ya memang berarti ini yang terakhir barangkali ya. Cuma di situ tercampur 1887. Sedangkan ibu aku meninggal aja barusan kemarin tahun 2019. Ibu aku umur 90. Coba sudah 90 tahun kan. Apalagi aku udah berapa? Udah hampir ratusan tahun di situ. Itu makanya. Cuma kok tiba-tiba kok tidak punya kemanusiaan orang yang telah mendolimi ibu, menyakiti ibu. Ibu benar-benar sakit. Sampai ibu udah mengingat, cuma menangis misalnya. Karena ibu sekarang ini minta pembelaan dari kepolisian sih. Kota belum memberikan atensi sama sekali terhadap kasus ini. Ya, saya tidak tahu kenapa gitu. Kenapa ada keganjilan dalam kasus ini yang perlu memang kita cermati dan kita telusuri bersama. Yang pertama tentang sertifikat. Karena kepemilikan rumah ini sudah menjadi rumah keluarga, ditempati turun menurun, dan ibu juga membayar PBB dan seterusnya. Nah, tiba-tiba muncul sertifikat. Pertanyaannya kan gitu, kenapa BPN kok sampai mengeluarkan sertifikat? Nah, ini yang perlu kita telusuri. Dan kami pun sedang berusaha untuk mengulik masalah tersebut supaya bisa jelas nanti kepada kepala BPN kenapa muncul sertifikat tersebut yang kemudian juga beralih ke tangan kedua yang akhirnya menjadi pembongkaran. Nah, yang kedua tentang pembongkaran. Jadi berdasarkan sertifikat yang ada, maka dilakukanlah pembongkaran ya, secara anarkis ya, kalau saya boleh mengatakan itu, karena pemilik rumah tidak diberi kesempatan apapun. Sehari sebelumnya menerima somasi, kemudian hari berikutnya sudah dibongkar, dan pembongkaran itu total ya, barang-barang, kemudian rumahnya dirusak sampai atap dipreteli yang mengakibatkan penghuni rumah sudah tidak bisa lagi tinggal ke situ. Jadi sehingga motivasi mereka adalah supaya Bu Khosyatun ini pergi dari rumah tersebut. Nah, persoalan ini sudah kita laporkan ke Polres. Ya, tentu saja harapan kita, ya harapan saya Bu Khosyatun maupun PH-nya adalah proses penegakan hukum ini akan segera diselesaikan, karena ini sudah poin ketiga. Ya, kalau semakin lama kita takut bahwa alat buktinya semakin lemah, semakin sulit, ya. Kemudian juga seolah-olah nanti kasus ini dilupakan orang gitu, itu yang kita khawatirkan. Sehingga kita berharap bahwa Polres akan segera menyelesaikan proses penyelidikan, kemudian meningkatkan menjadi penyidikan dan menentukan siapa tersangkanya. Karena kasus ini bukan kasus yang sulit. Artinya terang benderang kasusnya ada, saksinya ada, akibatnya ada, korbannya ada.